Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nugroho Nur Cahyo. Saya dari kelas TI 1B dengan NIM 24074111057. Nah, jadi di sini saya ingin hmm, melakukan kustomisasi OS untuk memenuhi UAS dari mata kuliah sistem operasi. Baik, jadi di sini saya memilih opsi pertama, atau remastering operating system dengan memodifikasi dan personalisasi sistem operasi yang saya pilih. Nah, di sini saya memilih sistem operasi Linux, yakni Linux Ubuntu, dan saya menggunakan VirtualBox untuk menjalankannya. Nah, langkah yang pertama yang bisa kita lakukan tentunya itu mendownload file ISO dari Ubuntu-nya. Nah, kita bisa langsung download dari sini aja. Kalau enggak, kita bisa langsung download di sini. Akan langsung muncul di bagian atas. Nah, oke. Setelah apabila kita sudah download seperti ini, eh, langkah selanjutnya yaitu adalah download Oracle VirtualBox-nya. Oke, ini karena saya sebelumnya sudah menginstal ISO dari Ubuntu-nya, jadinya untuk bagian ini tidak usah dilanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu adalah install VirtualBox. Kita bisa menginstal langsung dari sini. Oke, karena saya sudah menginstal VirtualBox-nya, mungkin kita bisa langsung masuk ke langkah-langkah dari VirtualBox-nya. Baik, setelah kita buka aplikasi Virtual Manager-nya, VirtualBox Manager-nya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung klik saja tombol New, lalu kita masukkan nama sistem operasi yang akan kita gunakan. Ini Ubuntu Nugroho 1. Nah, lalu di sini kita bisa pilih file ISO yang sudah kita download tadi. Nah, lalu di bagian sini, di bagian unattended, unattended, unattended installnya, kita bisa mengganti username kita. Di sini saya akan masukkan Nugroho, terus passwordnya, lalu konfirmasi passwordnya. Oke. Nah, di sini kita juga bisa mengganti hostname-nya. Nah, di sini saya akan ganti menjadi Nugroho seperti itu saja. Oke. Lalu kita lakukan finish. Nah, setelah sudah seperti ini, kita jangan nge-start dulu ya. Ini auto start, cuman kita close dulu saja. Kita power off mesin-nya. Nah, kita masuk ke bagian setting. Nah, di bagian setting ini kita bisa melakukan penyesuaian terhadap OS yang akan digunakan. Seperti ini, base memorinya atau RAM-nya kita alokasikan berapa untuk virtualisasi ini. Di sini saya akan mengalokasikan sekitar 8 GB. Lalu untuk video memorinya kita mentok rata kanan kan. Terus untuk prosesornya saya kasih sekitar 4 core. Lalu untuk bagian storage-nya, oke, kita biarkan seperti ini saja. Baik, uh, seperti saja langsung kita oke. Lalu kita start virtual machine-nya, virtual box-nya. Oke, kita tunggu sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini akan muncul uh, pilihan itu tadi. Nah, tapi itu tidak masalah karena Ubuntu pasti akan memberikan rekomendasi penginstalannya yang terbaik. Lalu di bagian sini kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Nah, saat di sini, ini kita sudah mulai masuk ke sistem operasi dari Ubuntu-nya. Tapi proses instalasinya belum selesai karena uh, kita masih perlu menginstal versi full dari
Ubuntu yang akan kita gunakan. Kita tunggu saja terlebih dahulu. Nah, di sini proses instalasinya sudah dimulai. Kita tunggu saja sampai instalasinya selesai dan berjalan dengan baik. Baik, oke, itu tadi proses instalasinya sudah selesai dan ini Ubuntu-nya sedang mereboot sistem operasinya sehingga eh, nanti kita akan langsung diarahkan ke Ubuntu yang sudah terinstalisasi. Nah, oke, di sini sudah muncul halaman profile atau halaman awal dari sistem operasi Ubuntu Nugroho. Nah, oke, di sini kita masukkan password yang sudah kita ganti tadi. Oke, kita bisa langsung masuk. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, tapi terkadang apabila kita memakai VirtualBox itu terkadang sering terjadi freeze seperti ini, freeze secara tiba-tiba. Untuk mengatasinya kita bisa close atau kita power off machine-nya terlebih dahulu, lalu kita buka ulang, kita start ulang virtual machine-nya. Kita tunggu sampai masuk ke halaman yang sama seperti tadi. Oke, kita masukkan lagi password yang sudah kita ganti tadi. Dan di sini kita tunggu sebentar. Oke, lalu di sini langsung masuk ke halaman home atau halaman welcome dari Ubuntu yang sudah kita install. Oke, di sini ada tulisan welcome to Ubuntu 2 dan versi Ubuntu yang saya install ini adalah 24.04.1 LTS. Oke, kita next saja. Nah, di sini kita ada pilihan untuk apa ya? Nah, memang enable Ubuntu Pro. Jadi di sini ada banyak kelebihan-kelebihan ya. Namun untuk saat ini kita skip saja karena ini bisa kita lakukan nanti sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita next. Lalu untuk yang bagian ini kita no saja karena saya tidak ingin nge-share sistem data saya. Oke, lalu di sini ada pengenalan App Center dari si Ubuntu. Kita finish saja. Oke, dan di sini kita sudah bisa menggunakan sistem operasi Ubuntu ini. Oke, dan hal pertama yang akan kita lakukan yaitu adalah melakukan instalasi terhadap suatu program ataupun aplikasi. Nah, di sini kita akan mencoba menginstal VS Code dan Spotify. Ya, yang pertama kita bisa buka terminal dulu, lalu kita ketikkan command sudo apt update dulu. Oke. Kita lakukan update terhadap apt kita dulu. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, lalu setelah ini selesai, kita lakukan sudo snap install classic code. Oke, mungkin bentar. Classic. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Baik, kita tunggu saja proses instalasinya sampai selesai. A few moments later. Oke, di sini muncul tulisan Visual Studio Code berhasil diinstal. Oke, install. Jadi mungkin kita bisa langsung coba aja. Kita masuk ke VS Code-nya. Oke, kita buka VS Code dan bisa berjalan dengan baik.
Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba menginstal Spotify. Jadi kita bisa melakukan, kita bisa ketikkan kode ini, sudo snap install Spotify. Lalu Linux atau Ubuntu akan mulai melakukan downloading terhadap Spotify. Ya ini karena kecepatan sinyal saya agak ngedown, jadi mungkin lumayan lama. Jadi bisa kita skip saja. A few moments later. Oke, ini sebentar lagi akan selesai instalasinya dan oke, sedang installing dan oke, akhirnya Spotify berhasil diinstal. Kita bisa coba cek di sini. Oke, sudah ada. Spotify sudah berhasil diinstal menggunakan Snap. Oke, untuk login ntar saja. Mungkin itu tadi saja untuk instalasi aplikasi. Sekarang kita coba untuk uninstall aplikasi yang sudah kita download. Oke, di sini saya memilih salah satu saja, yaitu adalah VS Code. Oke, kita coba uninstall VS Code. Atau, oke, kita coba uninstall VS Code, di mana kita bisa melakukan ini, sudo snap remove code. Oke, di sini kita akan dimintai password, kita isi saja sesuai dengan password yang kita buat tadi. Oke, oke, VS Code berhasil dihapus. Dan di sini kita coba lihat VS Code. Ya, sudah berhasil dihapus. Oke, mungkin itu saja untuk instalasi dan uninstall aplikasi. Baik, untuk hal yang akan saya lakukan berikutnya, yaitu adalah melakukan kustomisasi terhadap Ubuntu yang sudah kita install. Nah, karena kan ini kan tampilannya sangat basic sekali, mungkin kita bisa sedikit mempercantiknya. Oke, pertama-tama kita perlu menginstal suatu aplikasi ataupun software yang bernama Genome Tweaks. Oke, kita perlu membuka terminal terlebih dahulu, lalu kita ketikkan sudo apt install Genome Tweaks. Nah, sekarang kita akan dimintai untuk memasukkan password kita. Kita masukkan saja. Oke, dan di sini kita akan dimintai untuk persetujuan dan kita klik ya saja. Baik, proses instalasi akan berjalan dan sudah selesai. Oke, karena sudah selesai, kita bisa cek langsung apakah sudah terinstall Genome Tweaks-nya. Tweaks. Oke, dan di sini aplikasinya sudah terinstall. Baik, kita langsung masuk saja ke aplikasi Genome Tweaks ini. Nah, di sini kita bisa apa aja sih? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan Genome Tweaks ini. Oke, yang pertama yaitu adalah mengubah font yang kita gunakan. Di sini terdapat banyak pilihan font yang disediakan. Namun, ada beberapa font yang belum disupport oleh Ubuntu, sehingga kita perlu berhati-hati dalam memilihnya. Nah, kita bisa melihat indikator yang di sini. Apabila kodenya masih seperti ini, berarti font ini belum terinstall di Ubuntu, sehingga harus diinstal terlebih dahulu. Oke, kita cari saja yang sudah terinstall. Contohnya seperti yang ini, Ubuntu Sans. Lalu ada juga ini Ubuntu Sans Consent. Lalu ada kita cari yang lainnya, Noto. Noto ini juga bisa. Lalu oke, mungkin saya akan menggunakan sebentar. Saya cari yang saya sukai yaitu adalah kita coba Roman. Oke, kita select dan semua tampilan yang ada tulisannya, fontnya akan berubah menjadi font Roman. Nah, lalu di sini juga ada, oke, mungkin di sini untuk size scaling factor, ini kita bisa langsung coba aja. Nah, kita bisa lihat perbedaannya ketika scaling factornya kita kurangi dan kita tambahkan, di mana scaling factor ini berfungsi untuk zoom in dan zoom out dari aplikasi kita. Bukan aplikasi, dari software kita. Oke. Mungkin kita lanjut saja ke appearance. Nah, di sini kita bisa
mengganti kursor, icons, dan legacy application. Mungkin kita bisa langsung coba aja untuk cursor. Nah, di sini ada beberapa pilihannya. Kita bisa pilih salah satunya dan cursor kita akan sesuai dengan yang kita pilih. Kita bisa pilih yang paling kita suka saja. Misal yang Yaru atau yang Endless. Oke, yang ini. Nah, lalu untuk icon ini masih biasa ya. Di sini kita bisa cari yang kita suka. Nah, seperti ini contohnya. Atau kita bisa pakai yang high contrast, atau bisa juga pakai yang Yellow Olive, dan lain-lain. Nah, di sini saya lebih suka pakai yang ini, Humanity Dark. Nah, untuk legacy application, nah, saat seperti ini, mungkin tidak terlalu terlihat. Nah, tapi saat kita membuka suatu aplikasi, oke, kita selanjutnya. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan genome text ini. Yang awalnya putih, kita bisa ganti jadi sesuai dengan yang kita pilih. Ini contohnya. Lalu kita bisa ganti menggunakan magenta dark. Lalu kita bisa ganti menggunakan apa ini? Ya, yang penting sesuaikan saja dengan yang kita inginkan. Nah, lalu selanjutnya yaitu adalah mengganti wallpaper. Dan yang pertama-tama itu kita cari dulu nih gambar yang akan kita jadikan wallpaper. Kita download terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ke-download. Nah, kita bisa close langsung saja. Nah, di sini kita bisa Oke, selanjutnya itu adalah di bagian background atau default image. Nah, di sini kita bisa mengganti image atau background kita. Nah, di sini kita lihat saat kita ganti, kita pilih terlebih dahulu dari yang wallpaper yang sudah kita download. Contohnya seperti ini. Nah, apabila kita pilih, wallpapernya akan berubah. Jadi seperti ini. Oke, mungkin selanjutnya di bagian yang dark style itu tuh sebenarnya sama, cuman kita bisa sebentar. Ini kan belum saya ganti ya, sebelum saya ganti dan di sini sudah masih mode terang. Nah, saat dark style wallpapernya akan berubah lagi seperti ini. Nah, kita bisa ubah dengan cara yang sama tapi di bagian yang dark style image. Kita pilih open dan cara oke. Untuk selanjutnya yaitu adalah di bagian ini. Ini mungkin hanya tambahan saja. Jadi ketika kita mengetikkan sesuatu, semisal youtube.com, lalu kita copy, kita bisa paste atau kita bisa menempelkan hal yang kita copy menggunakan tombol tengah dari mouse. Oke, ini hanya tambahan saja. Nah, selanjutnya yaitu bagian window. Nah, bagian window sendiri ada banyak sekali nih. Ada title bar action, title bar buttons, click actions, lalu ada window focus. Nah, pertama-tama di title bar action terlebih dahulu. Nah, ini adalah hal yang akan dilakukan ketika melakukan double klik yang pertama. Oke, misal ini kan misal double klik itu toggle-nya akan diminimize atau aplikasinya akan diminimize. Kita coba. Nah, benar. Jadi akan diminimize. Jika kita ganti menjadi menu, maka saat kita klik 2 kali akan muncul menu. Nih, akan muncul menu. Oke. Jadi kita ganti lagi saja. Jadi toggle kita ganti jadi minimize saja. Oke. Nah, terus lalu selanjutnya yaitu di bagian middle click. Middle click seperti yang tadi, yang paste tadi, cuman di sini kita bisa menyesuaikan fungsinya itu buat apa. Ya sama seperti yang double click tadi, cuman ini beda tombol gitu aja. Secondary click itu
tombol yang kanan. Oke, lalu selanjutnya yaitu adalah title bar buttons. Nah, title bar buttons itu ini yang ada minimize, terus ada maximize, terus ada close. Nah, di sini kita bisa menghilangkan untuk yang maximize, lalu kita bisa menghilangkan yang minimize. Lalu kita juga bisa mengubah letak dari title bar buttons-nya ini. Nah, seperti ini contohnya. Jika di kiri dan ini jika di kanan. Oke, ini kita support saja. Lalu untuk yang window focus. Nah, window focus sendiri itu lebih ke bagian saat kita menggunakan dua screen, atau bukan dua screen, tapi menjalankan dua aplikasi dalam satu screen sekaligus. Nah, contohnya seperti ini. Kita kan apabila mau fokus ke sini, itu harus diklik. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi saat hover. Nah, jika kita klik yang ini, maka saat kursor kita berpindah ke Firefox, maka fokusnya akan berubah ke Firefox. Jika kita pindah ke Twix lagi, maka fokusnya akan berubah ke Twix. Kita lanjut ke bagian Startup Application. Nah, mungkin saat kita menggunakan suatu software atau saat menggunakan perangkat komputer, nah kita kan ada nih aplikasi yang sering kita buka. Terkadang kita malas untuk membukanya berulang kali ketika menyalakan aplikasi. Nah, dengan menggunakan Twix, kita bisa menjalankan aplikasi saat saat software atau saat sistem operasi sedang diboot. Jadinya setelah sistem operasi dinyalakan nih, itu langsung akan menjalankan aplikasi ini. Kita langsung praktekkan saja. Di mana di sini kita akan menambahkan Spotify yang tadi kita download. Nah, di sini kita akan tambahkan. Nah, lalu kita coba reboot terlebih dahulu. Sudo reboot now. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, lalu kita login seperti biasa. Nah, ketika kita masuk, sebentar. Ketika kita masuk, Spotify akan langsung dijalankan. Jadi kita tidak perlu untuk membuka kembali aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan saat setelah sistem operasi di booting. Baik, mungkin sekian hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan kustomisasi sistem operasi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.